Jabatan Fungsional, Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah kategori jabatan fungsional pendidikan, yang memiliki tugas pokok dalam merancang, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi teknologi serta sumber belajar guna meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. SIP. Kita lanjut ya. Sekarang saya bahas 7. Peta Kompetensi Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP. Berikut ini peta kompetensi inti yang perlu dimiliki oleh seorang PTP, disesuaikan dengan jenjang jabatan. A. Kompetensi inti, semua jenjang. Analisis kebutuhan pembelajaran. Desain instruksional, instruksional design. Pengembangan media dan sumber belajar digital. Pengelolaan platform pembelajaran, LMS, e-learning, DLL. Evaluasi efektivitas pembelajaran dan media. Penguasaan teknologi terbaru dalam pembelajaran. B. Kompetensi khusus, berjenjang. 8. Contoh kegiatan setiap jenjang PTP. 9. Contoh template portofolio kerja PTP. Judul kegiatan, pengembangan modul digital interaktif untuk pembelajaran IPS. Tujuan, meningkatkan minat dan pemahaman siswa SMP terhadap materi sejarah. Langkah kegiatan. Analisis kebutuhan materi dan karakteristik siswa. Mendesain storyboard dan media digital. Menggunakan aplikasi Canva, H5P, dan Audacity. Uji coba dan revisi berdasarkan feedback. Dokumentasi hasil kerja dan evaluasi pengguna. Hasil, modul digital disebarluaskan melalui LMS dan digunakan oleh 3 SMP mitra. Bukti fisik, link modul, foto kegiatan, dokumentasi proses. Angka kredit, disesuaikan peraturan. Kalau mau, bisa saya bantu susun logbook harian, SKP, atau daftar kegiatan Pak PTP. Mau lanjut ke bagian mana dulu? Berikut adalah unsur dan subunsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP, sesuai Permen PNRB Nomor 45 Tahun 2013. A. Unsur utama. 1. Pendidikan. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar. Pendidikan dan pelatihan fungsional. 2. Pengembangan teknologi pembelajaran. Merupakan inti tugas PTP yang memiliki angka kredit. A. Pengkajian. Analisis kebutuhan pembelajaran. Studi kelayakan media sumber belajar. Kajian teknologi dan inovasi pembelajaran. B. Perancangan. Desain sistem pembelajaran. Desain instruksional, modul, media, evaluasi. Desain lingkungan belajar berbasis teknologi. C. Pengembangan. Pengembangan media pembelajaran digital. Pembuatan modul dan sumber belajar interaktif. Pengembangan platform LMS, e-learning, DLL. D. Implementasi. Pelaksanaan pelatihan penggunaan teknologi pembelajaran. Pendampingan implementasi media sumber belajar. Integrasi TIK dalam proses pembelajaran. E. Evaluasi. Evaluasi efektivitas media pembelajaran. Uji coba produk teknologi pembelajaran. Revisi berdasarkan hasil evaluasi. F. Pengelolaan. Manajemen sumber belajar digital. Pengelolaan LMS dan konten e-learning. Dokumentasi dan publikasi karya PTP. B. Unsur penunjang. Subunsur penunjang yang mendukung pengembangan profesi PTP antara lain. Mengajar pelatihan diklat. Kepanitiaan jabatan struktural. Keanggotaan organisasi profesi. Penerbitan karya tulis ilmiah. Penghargaan atas prestasi kerja luar biasa. Pembuatan alat peraga media sederhana. Kalau Anda butuh, saya juga bisa bantu. Buatkan format daftar kegiatan dan angka kredit untuk masing-masing subunsur. Susun dalam bentuk tabel Excel atau Word. Sediakan contoh konkret kegiatan PTP berdasarkan subunsur di atas. Ingin saya bantu ke bentuk tabel atau daftar angka kreditnya langsung?
Sertifikasi PTP, pengembang teknologi pembelajaran, merupakan proses formal untuk mengakui kompetensi profesional seseorang dalam bidang pengembangan teknologi pembelajaran. Sertifikasi ini penting untuk menjamin bahwa seorang PTP memiliki kemampuan sesuai standar profesi yang ditetapkan. 1. Dasar sertifikasi PTP. Sertifikasi PTP di Indonesia umumnya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SNI, dan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, LSP, yang terlisensi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 2. Tujuan sertifikasi. Menjamin mutu tenaga kerja profesional di bidang teknologi pembelajaran. Memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi PTP. Mendorong profesionalisme dan etika kerja dalam dunia pendidikan. 3. Lingkup sertifikasi PTP. Sertifikasi PTP meliputi 72 standar operasional prosedur, SOP, yang dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain. Analisis kebutuhan pembelajaran. Desain instruksional. Produksi media pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Pengelolaan sumber belajar digital. Konsultasi dan pendampingan teknologi pembelajaran. 4. Proses sertifikasi. Pendaftaran ke LSP dengan portofolio kompetensi. Asesmen oleh asesor, termasuk wawancara, uji praktik, dan penilaian dokumen. Verifikasi dan validasi hasil asesmen. Rekomendasi kelulusan dan penerbitan sertifikat oleh BNSP. 5. KON. Penyelenggaraan pengembang teknologi pembelajaran, PTP, adalah bagian dari sistem pengembangan profesi tenaga kependidikan yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia unggul di bidang teknologi pembelajaran. Penyelenggaraan ini melibatkan beberapa aspek utama, mulai dari kelembagaan, regulasi, sampai pelatihan dan sertifikasi. 1. Lembaga penyelenggara PTP. Penyelenggaraan profesi PTP dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain Kemdikbudristek, melalui Ditjen GTK dan Ditjen Diktiristek. PPPPTK, Balai Guru Penggerak, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesi PTP. LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, seperti Universitas Negeri yang memiliki prodi teknologi pendidikan. LSP PTP, menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi profesi. 2. Struktur dan tahapan penyelenggaraan. Penyelenggaraan profesi PTP dilaksanakan dalam tahapan berikut. 3. Kompetensi inti PTP. Mengacu pada SNI, PTP wajib menguasai kompetensi dalam analisis kebutuhan pembelajaran, desain dan pengembangan media, implementasi dan manajemen pembelajaran berbasis teknologi, evaluasi pembelajaran digital, konsultasi dan pendampingan teknologi pendidikan. 4. Peran profesi PTP. Di sekolah madrasah, mendesain media pembelajaran, pelatihan guru, dan integrasi TIK. Di universitas, pengembangan konten digital, pembelajaran daring, dan sistem LMS. Di lembaga pemerintah privat, pengembangan modul pelatihan, media interaktif, dan aplikasi edukatif. 5. Dasar hukum penyelenggaraan. Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014, Jabatan Fungsional PTP. Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2014, Jabatan Fungsional PTP dan angka kreditnya. SNI PTP Nomor 198 Tahun 2020. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu buatkan bagan alur penyelenggaraan PTP, atau ringkasan modul pelatihannya. Mau dilanjut ke sana?